kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah kami yang berjudul Teori-teori Perkembangan dari Perspektif Sosial Budaya dengan dosen pengampu Bapak Hermansyah Trimantara MPD. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Galih Pratiwi dan dua anggota saya bernama Gustisio Valeno dan Tri Yulianti. Oke, baiklah kita langsung saja ke materi 1. A. Perkembangan kognitif Jean Piaget. Perkembangan kognitif dari Jean Piaget yang berasal dari Switzerland yang dikenal dalam penelitian di bidang perkembangan anak. Penelitian Piaget dimulai dari bagaimana manusia dapat memperoleh pengetahuan sampai pada kesimpulan bahwa pengetahuan bukan merupakan kondisi tetapi proses. Pengetahuan didefinisikan sebagai hubungan antara subjek manusia dan apa yang diketahuinya. Salah satu karakteristik teori Piaget yang disebut sebagai epistemologi genetis. Epistemologi yang merupakan cabang filosofi yang mempelajari ilmu pengetahuan, sedangkan genetis mengacu pada perkembangan dan kemunculan. Manusia memiliki bagian aktif dalam dirinya untuk memilih dan menginterpretasi informasi yang didapat dari lingkungan mereka. Pengetahuan anak berubah seiring perkembangan kognitif mereka. Keseimbangan equilibrium adalah istilah digunakan untuk menggambarkan terjadinya kondisi yang sesuai antara pemahaman anak dan lingkungannya. Teori ini juga bersifat biologis, seperti bidang dan tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungannya. Konsep strukturalisme digunakan Piaget karena menurutnya pemikiran anak bersifat sistematis. Untuk memahami teori perkembangan Piaget, ada beberapa konsep yang perlu dipahami. 1. Skema. Skema adalah tindakan atau referensi mental yang mengorganisasikan pengetahuan. Dalam teori Piaget, skema perilaku atau aktivitas fisik ciri bayi dan skema mental atau kegiatan kognitif. 2. Adaptasi. Adaptasi adalah kecenderungan bawaan manusia untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Menurut Piaget, ada dua macam adaptasi, yaitu adaptasi asimilasi dan adaptasi akomodasi. 3. Organisasi. Organisasi dalam teori Piaget adalah pengelompokan perilaku dan pikiran yang terisolasi ke dalam sistematis yang lebih tinggi. Kecenderungan individu untuk menyatukan berbagai skema menjadi satu sistem yang koheren, berkaitan, dan menjadi kesatuan. 4. Ekuilibrasi atau equilibrium. Ekuilibrasi merupakan mekanisme untuk menjelaskan bagaimana anak-anak berpindah dari satu tahap pemikiran ke tahap berikutnya. Pergeseran ini terjadi karena anak mengalami konflik kognitif disequilibrium dalam mencoba memahami dunia. Menurut Piaget, perkembangan itu berlangsung selama 4 tahapan. Tahapan yang pertama sensori motor yang berlangsung di umur 0 sampai 2 tahun. Yang berbagai macam sensori motor bermula dari refleks, mengisap, menggenggam, melihat, mendengarkan, dan menendang. Pada tahap ini, bayi juga menyadari bahwa diri mereka adalah objek atau entitas tersendiri yang berada di antara objek lainnya. Tahap yang kedua itu tahap praoperasional di umur 2 sampai 7 tahun, yang mana anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Nah, cara berpikir anak pada tahapan ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Ditandai dengan ciri-ciri transduktif reasoning, ketidakjelasan hubungan sebab akibat, animisme, artificialisme, perceptual bound, mental eksperimen, centration, dan egosentrisme. Nah, yang ketiga, tahapan operasional konkret di umur 7 sampai 11 tahun, yang mana pada tahap ini cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya objek fisik yang ada saat ini. Nah, pada dalam tahap ini
anak telah hilang kecenderungannya terhadap animisme dan artisialisme, egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Tahapan yang keempat, operasional formal di umur 12 tahun ke atas. Pada umur ini timbul periode operasi baru. Ya, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. B. Teori perkembangan kognitif Lev Vygotsky, tokoh utama pendekatan sosiokultural terhadap perkembangan kognitif, adalah psikolog Rusia Lev Semyonovich Vygotsky. Vygotsky menggambarkan anak-anak sebagai pelajar sosial terjalin dengan orang lain yang ingin membantu mereka mendapatkan keterampilan dan pemahaman. Vygotsky percaya bahwa pikiran itu sebagian besar berasal dari pernyataan yang dibuat orang tua dan orang dewasa lainnya kepada anak-anak. Memiliki dua tingkat perkembangan. Yang pertama adalah tingkat perkembangan aktual yang dapat diukur dengan mengamati pemecahan masalah anak secara mandiri. Kedua, tingkat perkembangan potensial yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain yang kompeten. Jarak antara tingkat perkembangan aktual dan potensial disebut dengan Zone of Proximal Development atau ZPD, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan zona perkembangan proksimal. Vygotsky mengemukakan 4 konsep, yaitu konsep sosiokultural, yang kedua zona perkembangan proksimal, yang ketiga scaffolding, dan yang keempat yaitu bahasa dan pikiran. Yang pertama yaitu konsep sosiokultural. Artinya, untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Vygotsky lebih banyak menekankan peran orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Menurut Vygotsky, anak lahir dengan fungsi mental yang relatif. Namun, anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi, seperti ingatan, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi mental yang lebih tinggi ini dianggap sebagai alat kebudayaan, tempat individu, dan alat-alat itu berasal dari budaya. Vygotsky menekankan baik level konteks sosial yang bersifat institusional maupun level konteks sosial yang bersifat interpersonal. Pada level institusional, menyediakan organisasi dan alat-alat yang berguna bagi aktivitas kognitif melalui institusi. Hubungan antara manusia dan konteks sosial budaya, di mana mereka berperan dan saling berinteraksi dan dalam berbagi pengalaman atau pengetahuan. Menurut Vygotsky sendiri, setiap individu berkembang dalam konteks sosial. Semua perkembangan intelektual yang mencakup makna, ingatan, pikiran, persepsi, dan kesadaran bergerak dari wilayah interpersonal ke wilayah intrapersonal. Yang kedua yaitu zona perkembangan proksimal. Apa sih yang dimaksud dengan zona perkembangan proksimal? Dapat diartikan sebagai daerah perkembangan terdekat ZDP. Zona kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam 2 tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensional. Vygotsky menciptakan konsep zone proximal development sebagai cara psikolog untuk mendidik
untuk memikirkan pengembangan anak-anak dan bagaimana mereka belajar dan mengembangkan kemampuan. Pemecahan masalah diperlukan untuk melakukan bidang tugas kaitannya dengan pengembangan ZPD tersebut. Pakar-pakar itu biasa orang dewasa atau orang yang lebih tua, kawan sebaya yang telah menguasai permasalahannya, yaitu skeptik yang lebih tua, kawan sebaya yang telah menguasai permasalahannya, yaitu scaffolding, menekankan dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah sebagai suatu hal penting dalam pemikiran konstruksi modern, berhubungan erat dengan ZTP tersebut. Scaffolding seringkali digunakan untuk membantu siswa mencapai batas dari zona perkembangan proksimal mereka. Scaffolding mengambil peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran di setiap aspek menuju pencapaian tahap perkembangan anak. Vygotsky menuliskan bahwa scaffolding merupakan bentuk bantuan yang tepat waktu, yang juga harus ditarik tepat waktu ketika interaksi belajar sedang terjadi saat anak-anak mengerjakan puzzle. Dan yang terakhir yaitu bahasa dan pikiran. Percakapan tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka memecahkan tugas dan untuk merencanakan, membimbing, membantu, dan penggunaan bahasa untuk pengaturan diri, regulation. Ini dinamakan private speech. Sebagai contoh, anak kecil ketika berbicara keras kepada diri mereka sendiri mengenai hal-hal seperti mainan mereka dan tugas-tugas yang sedang berusaha mereka selesaikan. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pemikiran pada awalnya berkembang secara independen satu sama lain, kemudian bergabung. Ia menekankan bahwa semua fungsi mental memiliki asal-usul eksternal dan sosial. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.